Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki rek wong Kediri. Mau menyapa teman-teman saya di seluruh penjuru tanah air. Bagaimana kabarmu hai teman? Kami selalu berdoa ya, semoga teman-temanku sebangsa dan setanah air tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir dan batin sehingga bisa menjaga NKRI dengan baik. Iki rek wong Kediri mau memberikan satu masukan. Masukan nek bener ya digawe, monggo nek ora bener diguak ngono ae. Sebelum saya memberikan masukan, saya mau cerita dulu tentang polemik nasab. Bolak-balik polemik nasab. Karena memang booming sekarang ini. Sebenarnya kalau menurut penilaian saya, polemik nasab itu adalah polemiknya Kiai Imaduddin dan kawan-kawan ya dengan Robitoh Alawiyah. Kenapa ini bisa terjadi polemik ini? Maka mari kita kembali ke belakang. Kronologi awal kenapa sampai rame nasab ini dibuka. Karena memang diakui atau tidak, cara bicaranya para kabib itu selalu meremehkan pribumi Nusantara. Meremehkan kiai-kiai ulama Nusantara, meremehkan NKRI. Akhirnya terjadilah polemik semacam ini. Apalagi kemarin itu ada oknum kabib itu mengatakan bahwa Wali Songo itu dzurriyyahnya putus. Nah ini yang menyebabkan para dzurriyyah Wali Songo tidak terima, akhirnya dikupas, dibuktikan mana yang dzurriyyah Wali Songo. Saya tidak bisa menyalahkan kepada Imaduddin dan kawan-kawan. Kembali lagi karena kronologi awal terjadinya polemik semacam ini, memang para kabib itu tidak mempunyai akhlak dalam berbicara. Sekali lagi bahwa polemik nasab ini adalah polemiknya Imaduddin dan teman-teman dengan Robitoh Alawiyah atau Ba'alwi. Begitu. Bukan masalahnya NO. Bukan masalahnya NO. Mestinya NO ini bisa berdiri di tengah-tengah. Begitu loh. Bisa berdiri di tengah-tengah. Kan saya pernah membaca buku, kemarin sudah saya katakan bahwa NO ini mempunyai kaidah tawasud, tawazun, i'tidal fi jami'il ahwal. Lho ngono. Jangan malah ada indikasi bahwa NO ini membela Ba'alawi. Umpamanya begitu. Berarti kurang dewasa. Pengurusnya yang kurang dewasa. Gitu, kurang dewasa sekali. Mestinya NU harus di tengah-tengah. Masalah nasab ini loh ya, masalah nasab ini. Harusnya di tengah-tengah. Kalau tidak bisa berdiri di tengah-tengah, berarti kurang dewasa. Yang kurang dewasa itu pengurusnya. kurang dewasa pengurusnya. Satu itu. Sedangkan oknum kabib itu ada yang mengatakan kemarin sangat menyakitkan warga NU dan ini menyangkut Nahdlatul Ulama. Contoh ini ada kabib yang mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Lah Gus Dur ini adalah orang yang disegani atau orang yang
ditokohkan di Nahdlatul Ulama. Ini menyangkut NU sebenarnya. Satu itu, saya ulangi. Ada oknum Kabib mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata ya buta hati. Ini sangat menusuk ke hati kita sebagai Nahdlatul Ulama. Sebenarnya itu. Satu itu. Yang kedua, ada oknum Habib mengatakan menghina Mbah Hasyim Asy'ari, menghina Nahdlatul Ulama, menghina Islam Nusantara. Oknum Kabib itu menghina semacam itu. Padahal yang dihina itu adalah indikasinya kepada Nahdlatul Ulama. Begitu. Ada Kabib yang mengatakan bahwa kiai ulama seperti anjing, seperti babi. Yang ditujukan indikasinya kepada kiai ulama Nahdlatul Ulama. Kenapa ini tidak ditangani dengan serius? Justru kasusnya Imaduddin dengan Robitah Alawiyah, kok malah NU menangani dengan serius, arep memecat Imaduddin. Indikasinya bahwa PBNU tidak bisa berdiri di tengah-tengah, sepertinya membela Ba'alawi. Loh, sebenarnya ini bukan masalahnya NU. Loh, ketika ada masalahnya NU kok diem saja? Masalahnya apa? Yang saya tadi katakan, Gus Dur dihina, buta mata, buta hati. Hasyim Asy'ari dihina, Nahdlatul Ulama dihina, Islam Nusantara dihina, kiai ulama dihina. Ini indikasinya menghina Nahdlatul Ulama. Justru sebenarnya PBNU ini mempertahankan nama baik NU. Ini yang harus dibela sebenarnya. Begitu loh, ini masalahnya. Ada apa ini dengan PBNU ini? Padahal saya sebagai orang NU di kelas bawah sangat sakit hati saya. Ketika Gus Dur dikatakan semacam itu, sakit hati saya. Demi Allah sakit. Ketika Hasyim Asy'ari dihina, demi Allah saya ini sakit. Ketika Nahdlatul Ulama dihina, demi Allah saya ini sakit. Ketika Islam Nusantara dihina, saya pun juga sakit. Apakah kiai-kiai NU diam? Tidak mau membela itu, tidak mau mempertahankan nama baik NU ketika dihina oleh oknum-oknum Kabib? Kok justru malah masalahnya Imaduddin dan Robitah Alawiyah? Kok malah NU, PBNU kok ada satu indikasi membela Ba'alawi? Ini gimana? Ini bukan masalahnya NU. Saya ini sangat bingung, saudaraku, bingung sekali. Astagfirullahaladzim. Barangkali kalau saya salah, saya minta maaf, Yai. Saya minta maaf. Saya sakit ini. Jenengan cobilah turun ke bawah. Bagaimana perasaannya warga NU yang ada di bawah ketika Gus Dur dihina, ketika Hasyim Asy'ari dihina, ketika NU dihina, ketika Islam Nusantara dihina, ketika kiai ulama dihina, disamakan dengan hewan. Sakit hati saya ini. Kenapa NU diam? Justru polemik nasab kok NU malah ikut-ikut membela Ba'alawi. Padahal itu bukan masalahnya NU. Tolong turun ke bawah. Para yai turun ke bawah. Bagaimana perasaan umat yang ada di bawah? Sangat sakit. Sangat sakit sekali. Bahkan sampai saya ini menangis. Betul-betul menangis. Orang yang mengaku dzurriyyah Rasulullah, cara bicaranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bayangkan. Dan dia gembar-gembor mengakui bahwa dirinya itu dzurriyyah Rasulullah, mengalir darah Rasulullah. Tapi nyatanya NU dihina, Gus Dur dihina, tokoh-tokoh NU dihina.
Padahal Gus Dur Hasyim Asy'ari inilah yang dzurriyyah asli daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur Wali Songo. Itu mestinya. Tapi saya tidak pernah mendengarkan para kabib Bani Alwi, Ba'alawi, ya, tidak pernah mendengar kuping saya ini bahwa para kabib itu mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo itu adalah dzurriyyah Rasulullah. Tidak pernah mengatakan semacam itu. Justru malah menghina. Padahal kalau kita menelusuri sejarah yang saya dengar dari para kiai, bahwa anak turune Wali Songo iku ya diarani dzurriyyah Rasulullah. Wali Songo kuwi dzurriyyah Rasulullah. Ada yang mengatakan dari jalur Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya tidak pernah mendengar kabib-kabib itu mengatakan bahwa dzurriyyah Wali Songo, dzurriyyah Rasulullah itu Wali Songo. Tidak pernah. Yang digembar-gemborkan dzurriyyah Rasulullah adalah kabib-kabib yang ternyata bukan dzurriyyah Rasulullah, adalah dzurriyyah Yahudi, keturunan Yahudi. Jangan menyalahkan saya. Kalau tanya kebenarannya, coba tanya panjenenganipun Kiai Imaduddin, biar jelas. Saya fan berat pengikut Kiai Imaduddin, karena memang Kiai Imaduddin adalah kader muda Nahdlatul Ulama yang perlu diandalkan di masa yang akan datang. Kader kita yang paling handal. Angel golek koyo Kiai Imaduddin iku angel. Lho kok malah harus dipecat dari NU? Gak bahaya tah? Saya minta maaf. Sekali lagi para kiai, para ulama, Nahdlatul Ulama yang bergabung di PBNU, ya, tolonglah bertindak yang bijaksana. Bahwa polemik nasab ini adalah masalahnya Imaduddin dan teman-teman dengan Robitoh Alawiyah, bukan dengan Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama harus tawazun, i'tidal fi jami'il ahwal. Harus bisa berdiri di tengah-tengah. Tetapi ketika NU itu dihina, Hasyim Asy'ari dihina, Islam Nusantara dihina, mestinya PBNU ini marah. Mestinya. Lek ora marah yo bijaksana. Harus dibela mati-matian. Karena itu ikon daripada Nahdlatul Ulama. Panjenenganipun Gus Dur Hasyim Asy'ari. Gimana kok malah diem? Kok malah diam? Dumateng panjenenganipun para kiai, para ulama Nahdlatul Ulama, sepunten nek kula salah. Tapi semuanya sajalah, mari ya kita mengupas permasalahan ini dari awal akar permasalahannya. Nanti akan ketemu jawabannya. Kenapa toh kok nasab ini dibuka? Karena apa? Begitu. Oh, ternyata para kabib ini membangga-banggakan nasab, menjual surga, membangga-banggakan mengaku dzurriyyah Rasulullah dengan menghina dengan dan lain sebagainya. Oh, ternyata itu. Maka saya nek benere lek Kiai Imaduddin iku mencoba untuk membuka lagi kitab nasab kebenaran Ba'awi ini gimana. Ternyata Zong bukan dzurriyyah Rasulullah. Ternyata adalah keturunan Yahudi. Begitu. Kalau protes omongan saya, yo ojo protes karo aku rek, nggih. Protes karo Imaduddin. Protes karo Imaduddin. Sekali lagi nggih, para romo kiai, saya mewakili NU dari bawah, grassroots warga NU. Sakit hati kita. Para kiai, sakit ketika Gus Dur dihina, Hasyim Asy'ari dihina, NU dihina, Islam Nusantara dihina, kiai ulama NU dihina, disamakan dengan hewan.
Sakit hati saya ini. Sakit. Tolonglah saya, panjenenganipun Romo Kiai PBNU. Tolonglah saya. Sakit saya ini adalah disebabkan mulut-mulut habaib yang tidak bertanggung jawab. Tolong ini diperhatikan. Saya minta maaf beribu-ribu maaf. Saya wong desa sing ora tau ngaji santri beling dari Kediri. Bila mana ada kata-kata saya yang sajak kurang ngresepaken penggalih panjenengan sami Romo Kiai, kawula nyuwun ngapura ingkang saageng-agengipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.